Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga kita dapat melakukan dan melaksanakan kegiatan pada waktu yang berbahagia ini. Yang kedua, selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana ia telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang yang disinari oleh iman dan Islam. Selanjutnya kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Iman, Kufur, Nifak, dan Syirik. Sebelum itu saya akan mengenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama dari saudara Aulia Rahman, yang kedua Fadilah, yang ketiga Muhammad Arif, yang keempat Putri Rizki, yang kelima Siti Amalia Daulay, yang keenam Tiara Paramita. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama dan yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri yang mengenai tentang iman dan kufur. Pengertian iman menurut bahasa berasal dari kata amanu yu'minu imanan yang berarti percaya atau membenarkan. Percaya adalah suatu pengakuan atau keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Menurut istilah, iman ialah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ruang lingkup iman yang dimaksud ruang lingkup adalah batasan-batasan yang disentuh oleh arti perkataan ruang lingkup iman meliputi akadun bil qalbi, tanggapan hati, iqrarun bil lisani, pernyataan lisan, amalun bil arkan, pembuktian dengan perbuatan. Dengan demikian ruang lingkup iman meliputi 3 aspek aktivitas hidup manusia, yaitu aspek penanggapan, aspek pernyataan, dan aspek pembuktian. Menurut pendapat ulama fikih bahwa iman merupakan sebuah tasdik atau pembenaran di dalam hati. Hal tersebut yaitu menurut Abu Abdullah bin Khafif, iman adalah sebuah pembenaran hati terhadap sesuatu yang telah dijelaskan oleh Allah tentang masalah-masalah yang gaib. Yang kedua, menurut Abdullah At-Tustari, iman merupakan kesaksian Allah, karena jika Allah dipandang dengan penglihatan tanpa pembatas dan jika dengan pengetahuan tanpa berakhir. Dari pendapat para ulama tersebut dapat disimpulkan iman merupakan hal yang bersangkutan dengan hati, semua hal yang gaib seperti Tuhan, sifat-sifatnya, akhirat, takdir, rezeki, dan sebagainya merupakan sebuah pembenaran dan kepercayaan hati. Jika dipahami secara mendalam, iman mempunyai hubungan yang sangat erat kaitannya dengan amalia atau perbuatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan yang mengenai tentang iman. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan dengan saya sendiri mengenai kufur. Pengertian kufur secara etimologi artinya menutupi. Sedangkan secara terminologi syariat, kufur adalah ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala atau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya maupun tidak. Perbedaannya, kalau mendustakan berarti menentang dan menolak, tetapi kalau tidak mendustakan hanya sekedar
tidak beriman dan tidak percaya. Dengan demikian, kufur yang disertai pendustaan itu lebih berat daripada kufur yang hanya sekedar kufur. Kufur ditinjau dari berat tidaknya dosa ada dua macam, yaitu yang pertama kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar adalah kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan kufur besar ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama kufur karena mendustakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tak kalah, yang hak itu datangnya kepadanya. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?" Quran surah Al-Ankabut ayat 68. Dan yang kedua, kufur karena enggan dan sombong, padahal ia tahu dan membenarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Yang ketiga, kufur karena ragu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dia memasuki kebunnya sedang ia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Robku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu." Quran surah Al-Kahfi ayat 35 sampai 36. Yang keempat, kufur karena berpaling. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan, dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka." Quran surah Al-Ahqaf ayat 3. Yang kelima, kufur karena nifak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah berfirman, kemudian menjadikan kafir, lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Quran surat Al-Munafiqun ayat 3. Yang kedua, kufur kecil. Kufur kecil adalah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam atau dapat dikatakan murtad, dan ia adalah kufur amali. Yang dimaksud dengan kufur amali adalah dosa-dosa yang disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur tetapi tidak mencapai derajat kufur besar. Contohnya seperti kufur nikmat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Quran surah An-Nahl ayat 83. Mungkin ini saja pembahasan dari saya mengenai kufur, mengenai pengertian kufur dan pembagian kufur. Dan saya akan kembali, dan selanjutnya akan disampaikan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Aulia Rahman yang mengenai tentang nifak. Langsung saja kepada Aulia Rahman agar sudi kiranya menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahman. Di sini saya akan menjelaskan nifak. Pengertian nifak secara bahasa dari kata nafaka yunafiku nifakon wa munafikon yang diambil dari kata an-nafiko, yaitu salah satu tempat keluarnya yarwa atau sejenis tikus dari sarangnya, dimana jika ia dicari dari lubang yang satu maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Dikatakan pula ia berasal dari kata an-nafakoh, an-nafaku atau nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi nifak,
menurut syariat, yaitu menampakkan Islam dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufaran dan kejahatan, atau bisa disebut seseorang terlihat memperlihatkan sesuatu yang baik berupa ucapan, tingkah laku yang berlainan dengan yang ada di hatinya. Contohnya, orang yang mengaku sebagai seorang mukmin padahal hatinya masih sebagai seorang kafir. Nifak terbagi atas dua, yaitu nifak iktiqadi dan nifak amaliyah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aulia Rahman telah menyampaikan materi yang ketiga yang mengenai tentang nifak. Selanjutnya, materi yang keempat akan disampaikan oleh Siti Amalia Daulay yang mengenai tentang pengertian syirik. Kepada Siti Amalia Daulay agar sudi kiranya menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amalia Daulay ingin mendefinisikan tentang syirik. Syirik yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyah atau uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya menyekutukan dalam uluhiyahnya Allah, yaitu hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti doa kepada selain Allah, menyembelih, tidak menyebut nama Allah, dan sebagainya. Karena itu, barang siapa yang menyembah selain kepada Allah, berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada sembahan yang hak melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Jika mereka telah melakukan hal tersebut, maka darah dan harta mereka aku lindungi, kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka pada Allah Azza wa Jalla. Syirik adalah dosa yang besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dan kemurkaan yang paling mungkar. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Amalia Daulay telah menyampaikan tentang pengertian syirik. Dan akan dilanjutkan pembagian syirik dengan saya sendiri. Jenis-jenis syirik terbagi menjadi dua macam. Yang pertama syirik besar dan yang kedua syirik kecil. Syirik besar ini dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka apabila si pelaku meninggal dunia dan belum sempat bertaubat. Yang dimaksud dengan syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepadanya dengan penyembelihan atau nazar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, untuk jin, untuk syaitan, ataupun mengharap pada sesuatu selain Allah yang tidak kuasa memberikan manfaat maupun mudarat. Syirik besar itu ada 4 macam. Yang pertama syirik doa, yang kedua syirik niat, yang ketiga syirik ketaatan, dan yang keempat syirik mahabbah atau kecintaan. Yang kedua syirik kecil. Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan suatu wasilah atau perantara kepada syirik besar. Adapun syirik kecil terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama syirik zahir atau nyata, yang kedua syirik khafi atau tersembunyi. Syirik zahir yaitu syirik kecil yang dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah dengan nama selain Allah. Rasulullah SAW bersabda,
yang artinya barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Yang kedua, syirik khafi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat seperti riya, ingin dipuji orang, dan sum'ah, ingin didengar orang, dan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, artinya sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka, para sahabat, bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau SAW menjawab, yaitu riya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan mengenai tentang syirik, mengenai tentang jenis-jenis syirik. Atas kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu yang pertama, percaya adalah suatu pengakuan atau keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Yang kedua, iman terbagi menjadi 3 golongan. Yang ketiga, kufur artinya ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala atau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya ataupun tidak. Yang keempat, kufur terbagi menjadi 2, yaitu kufur besar dan kufur kecil. Yang kelima, nifak berasal dari kata an-nafaqa, yaitu lubang tempat bersembunyi. Yang keenam, nifak ada 2, yaitu nifak i'tiqadi dan nifak amaliyah. Yang ketujuh, syirik yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, jenis syirik ada 2, syirik besar dan syirik kecil. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan atas presentasi ini. Atas kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.